warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Sahabat Riyadul Barokah, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dikasih rizki yang berlimpah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, insya Allah kita akan meneruskan pengajian kita, itu menginjak bab selanjutnya, bab haid dan nifas. Sekalipun laki-laki, kita harus mengerti tentang bab haid dan nifas. Kenapa? Karena kita mempunyai istri dan kita harus tahu tentang haid dan nifas. Yang paling terpenting adalah seorang istri. Yang paling terpenting adalah seorang wanita, seorang perempuan yang harus lebih ngerti tentang haid, nifas, dan istihadah. Kenapa? Karena air yang keluar dari, bukan air. Kenapa? Karena darah yang keluar dari farji, dari kubul perempuan, pertama darah haid, yang kedua darah wiladah, yang ketiga darah nifas, yang keempat adalah darah istihadah. Maka kita harus kenal 4 darah ini. Maka sebelum membahas tentang nifas, wiladah, istihadah, maka kita akan bahas tentang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wa nifasi. Di dalam ini kitab, di dalam bab ini menerangkan tentang haid dan nifas. Al haidu huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihatiha bila sababin. Haid adalah darah yang keluar dari kubul wanita, darah yang keluar dari farji wanita, fi sihatiha bila sababin, dalam keadaan sehat, bila sababin, tanpa ada sebab. Biasanya haid, kalau wanita sehat maka keluar haid itu 1 bulan 1 kali, itu yang sehat, itu yang ideal. Ada yang keluar 2 bulan 1 kali, ada yang keluar 3 bulan 1 kali, bahkan ada 6 bulan, bahkan 1 tahun ada yang keluar. Yang sehat keluar haid itu 1 bulan 1 kali, karena itu disebut dengan darah kotor. Darah kotornya keluar tiap bulan, itu darah haid. Yang kedua di sini menerangkan tentang nifas. Darah haid belum beres bahasannya. Wa nifasu huwa damul khariju minha ba'da tamami wiladatiha. Bagaimana dengan darah nifas? Nifas adalah darah yang keluar sama dari kubul wanita, dari farji seorang wanita, ba'da tamami wiladatiha, kalau seandainya sudah beres melahirkan, kalau seandainya sudah sempurna melahirkan. Darah yang bareng dengan ketika melahirkan itu bukan darah nifas namanya, itu darah wiladah, darah melahirkan. Nah kalau sudah beres melahirkan, lamun urang mah urang Sunda sok dibere pejah segala macem, pejah bepejahe diasupkeun kana farji awewe, ke santos kitu keluar darah nifas, ceret darah nifas. Darah nifas keluar, itu adalah darah nifas. Jadi darah yang keluar dari kubul wanita sesudahnya beres, sesudah sempurna melahirkan seorang anak, itu adalah darah nifas. Wa qalu sanil haidi tis'un sinina takriban. Umur berapa tahunkah seorang wanita ketika mulai haid?
Paling bawah umur wanita, umur perempuan haid yaitu umur 9 tahun takriban. Kalau di sini dijelaskan kalau keulang tahunnya kurang 16 hari itu disebut darah haid. Andai kata ke hari lahirnya ke 9 tahun masih kurang 16 hari atau kurang 15 hari, kurang 10 hari, kurang 8 hari, 7 sampai 1 hari, akan tetapi sudah keluar air haid, maka kita sebagai orang tua jangan takut. Maka itu adalah darah haid. Umur 9 tahun kurang 16 tahun. Bagaimana kalau kurang umur 9 tahun kurang 16 hari itu keluar darah namanya darah haid. Bagaimana kalau kurangnya 20 hari ke 9 tahun, ke 25 hari ke 9 tahun, atau sebulan lagi ke 9 tahun, itu bukan darah haid. Maka kita harus kenal bahwa itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Maka kita harus konsul kepada bidan terdekat atau mantri terdekat atau dokter terdekat. Wa qalu muddatihi yaumun wa lailatun. Pang sakedik-sakedikan atau paling sedikit waktunya haid yaumun wa lailatun itu sehari semalam, berarti 24 jam. Itu paling sedikit. Paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Andai kata sekarang jam 7 pagi, jam 7 keluar haid, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 7 pagi lagi itu harus sudah beres haid. Kalau haidnya 1 hari 1 malam. Kalau 1 hari 1 malam disyaratkan keluar haid itu harus setiap jam keluar air haid. 1 jam keluar, jam 8 keluar lagi, jam 9 keluar lagi, jam 10 keluar lagi. Jadi tiap jam itu harus keluar haid. Jadi ternyata keluar darah haid itu sekalipun dalam 7 hari 7 malam atau 15 hari 15 malam itu keluar darah haid hanya 24 kali keluar darah haidnya. Jadi paling sedikit waktu haid itu 1 hari 1 malam, dan itu harus keluar darahnya tiap 1 jam 1 kali. Wa aksaruha khamsata asyara yauman, paling banyak waktu haid 15 hari 15 malam. Wa ghalibuha sitatun aw sab'atun, biasanya golibnya kebanyakannya haid itu 6 hari atau 7 hari. Bagaimana kalau seandainya kurang dari 1 hari atau lebih dari 15 hari 15 malam? Pain naqasadamu an aqalil mudati au zada ala aksariha fahuwa damun fasadun. Kalau seandainya kurang dari 1 hari, 1 hari keluar darah, akan tetapi tidak keluar darah lagi, itu damun fasadun, itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Atau lewat 15 hari 15 malam, itu juga sama darahnya, darah istihadah, darah penyakit. Artinya kalau darah penyakit maka kita harus segera konsul kepada mantri ataupun bidan terdekat atau kepada dokter-dokter, konsul bahwa itu adalah darah istihadah. Artinya kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, dan kalaupun seorang suami ingin tidur silahkan diperbolehkan, akan tetapi basuh dulu, kumbah heula cek urang membersihan heula, bisik salakina gilaeun.
sahabat, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau sahabat ada pertanyaan, silakan komen di kolom